Saya menyesal, saya memperjuangkan mati-matian untuk mendukung Pak Prabowo, ternyata tidak sesuai ekspektasi saya ya. Ini ada video yang kata-katanya seperti ini dari pendukung Pak Prabowo. Kecewa setelah melihat debat capres kemarin ya. Kok seolah-olah tuh mengenyek atau menghina Pak Anies bla 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 ya. Sayangku cintaku, kan ini seorang perempuan ya. Ini dunia politik sayang ya. Sedikit ya ngenyek atau hinaan menurut pribadi saya gak masalah, yang penting masih di jalur yang tidak terlalu. Nah, karena apa? Dalam kehidupan sehari-hari saya tuh sama anak atau momongan atau adik saya ya, atau sama tetangga-tetangga saya agak sedikit gitu. Supaya apa? Otaknya itu bisa berpikir ya. Contoh ya, Hana sama Agus. Saya sering ngomong pedas kepada dua anak nih ya, umurnya 11 sama 4 tahun ya. Karena pemikirannya pun sudah super duper susah untuk di jangan ngomong baik-baik ya, kembali lagi karena background orang tuanya ya. Kalau orang tuanya susah diomongin ya anaknya juga akan turun ya. Nah, seperti ini saya contoh. Kak Agus yang umur 11 tahun ya. Kamu nggak usah kakan gaya ya. Rumah saja gak punya, rumah saja kos ya. Gak usah gaya, gak usah kakan jajan. Saya bilang pedas seperti itu kepada Agus. Ya menurut saya kata-kata pedas, tapi mungkin orang menganggapnya ada yang menghina karena emang tidak punya rumah lagi, kos ya, untuk tidur pun kos ya. Kalau saya nggak pedas, cuman kata-kata saya mungkin kata pedas ya. Tapi kalau orang menganggap wah menghina, ya karena sekali lagi terkadang itu fakta itu menyakitkan. Kalau kita belum bisa menerima fakta yang ada, ya kita seolah-olah akan merasa terhina dan diece atau dienyek ya. Kalau mungkin tetangga saya bilang, oh wong edan, ya saya jawab faktanya, memang saya pernah edan ya, pernah dirawat di RSJ ya. Tetangga saya diam ya. Oke, kembali lagi ke Agus. Itu karena supaya apa? Si anak ini sadar diri ya untuk bisa mengurangi jajan, untuk prihatin kepada orang tuanya. Ya, itu cara mendidik saya. Seolah-olah itu menghina, kasar, tidak suka sama anak-anak ini karena mungkin miskin. Tidak, saya tidak berpikiran seperti itu. Ya. Banyak tetangga saya yang bilang saya itu galak ya. Galak. Ada tetangga saya yang bilang ke mamanya Hana, terus mamanya ngomong sama saya, loh anakmu apa nggak takut sama Lilis? Nah, galaknya seperti itu. Si mama Hana bilang, loh Mbak Lis beno galak-galak gue, tapi sayangnya pol ambek Hana. Perhatike dari segi makane, dari kesehatannya. Saya kan agak keras untuk makanan masalah Hana itu ya. Kan sering makan itu anak ya, badannya kan ada gemoy gitu ya. Tapi saya kontrol supaya apa? Untuk mencegah biar tidak obesitas ya. Mamanya pun paham, tapi tetangga saya tanya seperti itu, terus dijawab sama mamanya Hana. Oh, seperti itu. Ya saya memang duluan terlihat galak. Tetangga-tetangga saya udah tahu karakter saya itu memang galak. Galak itu pun lihat kondisi. Ya, kalau saya ngomong begitu detail ke keseharian saya, banyak orang yang kurang paham. Ngomong ngopo to Mbak, yang penting yang penting Prabowo Gibran ya. Ngomong ngopo to Mbak, yang penting aku dukung Prabowo Gibran. Ya.
pesan saya, main politik mau main politik, tapi ada yang mungkin yang sudah berkeluarga, ada anak dan keluarga yang harus kita perjuangkan ya. Jangan memperjuangkan yang kita dukung saja sebagai capres cawapres, ingat itu ya. Kalau saya apapun yang sudah terjadi ya, saya tetap gini karena dari awal melihat Pak Ganjar itu sepak terjangnya seperti itu. Kalau ada yang bilang, komen lagi bilang seperti Ganjar itu acting ya. Oke, kalau memang Ganjar acting ya, setidaknya itu actingnya tuh pas ya. Ada banjir terjun langsung ya. Di jembatan Timbang ya, sopir mengeluhkan apa? Pungli-pungli, Pak Ganjar datang ya. Actingnya pas ya. Oke, ya sedikit tadi ngalor ngidul ngetan ulon, semoga paham ya. Buat pendukung Pak Prabowo yang kecewa ya, silahkan tentukan pilihan kalian ya, kalau bisa ya masuk ketiga. Ya, dari keluarganya saja sudah harmonis ya. Anak istri selalu support ya. Debat capres kemarin yang datang kan siapa itu? Istrinya sama anaknya Pak Ganjar. Lah kalau yang Pak Anies yang dibawa itu orang tua korban dari anak SMP yang meninggal waktu kampanyenya Pak Prabowo itu. Yes, bolah amburadul ya. Pahami konten saya, konten satu kamar satu kamar gitu ya. Satu ruang kebendet nih satu kamar satu kamar. Karena tidak ada koma, kalian sendiri yang harus mencermati kata-kata saya, oke? Eh, emang dari dulu Pak Prabowo ya emang seperti itu.